Nova Arianto tepati janji, dua bintang muda Persebaya Surabaya dipanggil Sinteyong ke Timnas Indonesia. Legenda Persebaya Surabaya, Nova Arianto, kembali membuktikan komitmennya terhadap pengembangan bakat muda di sepak bola Indonesia. Janji Nova untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Persebaya Surabaya kini terwujud dengan dipanggilnya Mikael Tata dan Alvan Suaib ke Timnas Indonesia. Sinteyong telah merilis daftar 34 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan, TC, di Bali jelang Piala AFF 2024. Nama Mikael Tata dan Alvan Suaib menjadi dua dari sekian pemain muda yang dipercaya tampil untuk memperkuat Garuda. Pemanggilan Mikael Tata dan Alvan Suaib tidak lepas dari performa impresif mereka bersama Green Force musim ini. Kedua pemain muda ini telah menunjukkan konsistensi dan kualitas yang menjanjikan di bawah asuhan pelatih Paul Munster. Mikael Tata, bek kiri berbakat asal Papua, tampil gemilang sejak bergabung dengan Persebaya Surabaya di pertengahan musim lalu. Perkembangannya yang pesat membuat Sinteyong memberikan kepercayaan kepadanya untuk membela Garuda di Piala AFF 2024. Sementara itu, Alvan Suaib menjadi salah satu pemain muda Persebaya Surabaya yang mencuri perhatian di sektor lini serang. Dengan kemampuan teknis yang mumpuni, ia sukses mengamankan tempat di skuad Timnas Indonesia untuk TC di Bali. Pelatih Persebaya antisipasi agenda Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, merasa tidak risau jika harus melepas pemain ke Timnas Indonesia yang terjun di Piala AFF 2024. Turnamen antar negara paling bergengsi di Asia Tenggara itu akan digelar pada tanggal 8 Desember tahun 2024. Pada laga pekan ke-11 Liga 1 2024-2025 silam, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, sudah mulai melakukan pemantauan pemain untuk keperluan Piala AFF 2024. Selama ini, Persebaya rutin menyuplai pemain tim nasional di berbagai kategori usia. Pelatih Persebaya, Paul Munster, mengaku sudah memiliki beberapa plan jika timnya harus kehilangan pemain andalan jelang ASEAN Championship 2024. Situasi semacam ini bukanlah hal asing bagi Munster yang merasakan sepak bola Indonesia sedari 2019, ketika dirinya melatih Bayangkara FC. Saya paham Indonesia dan saya tahu kalau Piala AFF digelar sebentar lagi, saya tahu jika ada pemain yang harus pergi dan siapa saja yang akan menggantikannya, ucapnya menjelaskan. Pada Desember nanti, bertepatan dengan pergelaran Piala AFF 2024, Persebaya dinanti oleh laga-laga yang menantang. Tim berjulukan Bajul Ijo itu harus melakoni laga syarat gengsi bertajuk Derby Jatim melawan Madura United, Arema FC, dan Persik Kediri. Kemudian, ada agenda lain yang tak kalah berat, yakni melawan tim papan atas Borneo FC dan Bali United. Kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira jadi kuli bangunan saat libur Liga 1. Bruno Moreira kembali menjadi pusat perhatian bonek di sela-sela libur kompetisi Liga 1 Indonesia 2024-2025, setelah membantu Persebaya Surabaya menaklukkan Persija Jakarta pada pekan ke-11. Aksi tak terduganya membuat para supporter terhibur. Dalam sebuah unggahan Instagram dari akun @persebayafans.27, Bruno terlihat berpartisipasi dalam acara sponsor Persebaya Surabaya bersama salah satu mitra mereka. Ia tampak membantu memasang batu bata ringan dalam suasana santai dan penuh canda tawa. Unggahan tersebut langsung diserbu komentar jenaka dari bonek yang mengapresiasi aksi unik pemain berlabel Raja Gocek itu. Komentar bonek pun mengalir deras, sebagian besar mengapresiasi sambil tak ketinggalan menyisipkan humor khas mereka. Tidak sedikit pula yang menyindir Bruno dengan candaan soal kontraknya di Persebaya Surabaya. Bruno Moreira dikenal sebagai salah satu pemain paling menonjol di skuad Persebaya Surabaya musim ini. Meski demikian, kepribadian rendah hatinya tetap mencuri perhatian para pendukung setia bonek dan bonita. Statistik cemerlang Bruno sepanjang 11 pekan Liga 1 2024-2025 semakin menegaskan perannya sebagai pemain kunci. Ia telah mencetak 2 gol dari titik penalti dan menyumbang 10 umpan kunci yang berujung peluang emas. Dari sisi ofensif, Bruno mencatatkan total 15 tembakan, dengan 8 diantaranya tepat sasaran, menghasilkan akurasi tembakan sebesar 54%. Angka-angka tersebut menunjukkan ketajaman Bruno sebagai pemain depan yang tak hanya lincah, tetapi juga efektif. Selain kontribusi menyerang, permainan kolektif Bruno juga patut diacungi jempol. Ia mencatatkan 367 umpan dengan tingkat akurasi mencapai 81%,
mencerminkan kemampuannya dalam membangun serangan dari lini tengah. Umpan silang dan umpan terobosannya pun menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Dari 30 umpan silang yang dilepaskan, banyak yang berbuah peluang matang, menjadikan Bruno aset berharga bagi Persebaya Surabaya.